saya kira jangan sampai kita saling merugikan dalam proses musyawarah kita di hari ini. Jadi saya pikir kita sama-sama berikan ruang kepada semua. Saya pikir ini kan persoalan-persoalan teknis, bukan substansi. Membangun kepemudaan kan kita lihat substansinya. Gitu. Jadi kepada senior-senior, saya pikir lebih tepat kalau misalnya kita sama-sama. Toh juga DPD-DPD yang terlambat ini kawan-kawan saudara-saudara kita juga, sama-sama dari Bengkulu. Tuh, siap. Itu aja dari saya. Pimpinan sidang, terima kasih. Mohon dipertimbangkan. Ya, terima kasih saudara pimpinan sidang. Waktu tanya dulu. Pemuda. Terima kasih saudara pimpinan sidang. Saya mengingatkan. Saya pikir apa yang dikatakan oleh DPP bukanlah hanya substansi, ini substansi, sangat substansi. Sebuah hal yang sudah kita sepakati bersama, lalu kemudian dicabut kembali. Ini adalah pelanggaran. Kalau aku bisa pinjam pepatah saudara-saudara itu aja, ono yang ono, tapi ojo ono, ojo bumi. Makanya marah, jangan kelewatan. Ini adik-adik. Kita sudah lagi lewat ini, udah 40 lebih kita ini. Kita antarkan ini sudah sampai selesai dengan baik. Nafas, ini adik lagi. Itu, kalau nak marah, tarik kuping. Aku setuju, cuman kalau ketika mereka ingin beraktualisasi, kita bunuh kita berdua, itu tidak benar. Ini protes adik dengan kakaknya, ini itu DPP. Ini protes adik sama abang-abangnya. Aku pikir itu, dan aku yakin pimpinan sidang tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ini juga adik-adiknya pimpinan sidang. Dan jelas ini. Saya pikir saya nggak mau banyak-banyak lagi. Saya mau tanyakan, bisa diberikan kesempatan generasi ini untuk maju, untuk berkembang. Kalau marah, ya marahin. Itu aja. Tapi kesempatan untuk berkembang, tolong jangan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi. Sudah. Hargai sidang ini. Sudah. Duduk. Yang nak bikin keonaran keluar. Jangan di sini. Duduk. Silakan dulu. Merdeka. Udah. Silakan sekalian dulu. Sini bukan pasar. Udah. Yang lain duduk. Kalau ingin apa saling menghargai duduk. Duduk yang lain duduk. Balik ke tempat semula. Saudara sekalian, jadi teman-teman sekalian, duduk.
Teman-teman duduk. KNP ini ada aturan. Teman-teman duduk. KNP ini ada aturan. Lain duduk, jangan berdiri. Duduk. Peserta duduk. Jadi, Diam dulu. bang, sebentar dulu. Ini bukan intervensi. Biar bisa jadi ngomong. Itu kan pendapat Anda. Ya, kan dulu. Bang, kami bukan bicara pendapat. Teman-teman sekalian, baik itu kongres, baik itu musda di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat kecamatan, yang mengatur dan mengikat kita adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kecuali kita, teman-teman sekalian, bersepakat berkeinginan keluar dari anggaran dasar rumah tangga. Kalau teman-teman berkeinginan keluar dari anggaran dasar rumah tangga dan peraturan yang mengatur kita, kawan menggunakan sahabat saudara ketua OKP pimpinan OKP tingkat provinsi dulu, dan saya menyampaikan suatu hal terkait dengan musda KNP provinsi Bengkulu ini sebagai pertimbangan saja. Tadi betul kata Pak pimpinan sidang tadi, semua keputusan ada di grup keputusan bersama. Cuma ini sebagai pertimbangan buat kita bersama. Nah, kalau tadi saya diceritakan untuk menyampaikan hasil bukan hasil verifikasi sebenarnya, karena memang ST belum verifikasi. Kenapa belum verifikasi? Karena kita tidak kepilih ada yang tersangka. Karena kalau sudah diverifikasi nanti tentu ada hasil verifikasi. Verifikasi itu ada indikator penilaian, dan itu harus terukur. Apabila tidak mempersoalkan ST, kemudian kita tidak verifikasi, maka kita akan melihat bersama-sama kelengkapan berkas calon itu di sidang. Jadi semua fair. Nanti kalau SC memverifikasi, ada dua calon yang tidak memenuhi syarat, pasti ada indikasi SC ini bermain-main dengan verifikasi tersebut. Di proses ini pada saat SC yang tidak meluluskan calon tersebut. Maka beranjak dari hal tersebut, kita akan melihat kelengkapan berkas calon itu di sidang musda ini. Terserah tuh, dengan kesepakatan dari itu. Cuma perlu saya ingatkan juga, kita BKNPI ini berorganisasi ini tentu ada konstitusi. Nah, kalau kita bernegara itu ada konstitusi yang namanya dasar 5, ada undang-undang, ada aturan-aturan negara. Apabila kita berbangsa dan negara dengan menurut konstitusi, juga itu akan menjadi persoalan dunia. Dan begitu pun juga dengan saya sepakat bahwa keputusan itu adalah keputusan bersama. Cuma persoalan apabila keputusan itu tidak mengacu kepada konstitusi kita, terus kita mempertanggungjawabkan hasil keputusan kita. Nanti kita dapat orang kubu, padahal kita sendiri adalah semua organisasi Arius. Nah, yang nilai lama organisasi, tapi tidak mengerti organisasi. Ada Pak Sesiponi, ada Pak Tanjung, ada Pak Problem. Nah, ini juga perlu kajian. Saya tidak mengarahkan, tidak mengintervensi, cuma saya pertimbangan perubahan ADRT itu benar. Setelah kita kaji dengan Pak Bowo, Pak Lino, itu ADRT itu bisa diubah, diprogres. Apabila kita ubah itu ADRT di sini, itu akan menjadi pertanyaan kawan. Tidak kita akan kesalahan. Enggak saya saja, semua yang hadir akan akan kesalahan. Jadi ini sebagai pertimbangan dan silakan saja dilanjutkan dengan keputusan tanpa DPT itu. Karena tadi sudah saya sampaikan, saya ajak pimpinan sidang Bapak Kiai Sesiponi dan main ada DPP pada dasarnya mau tetapi dilakukan tidak mau lari dari konstitusi, karena memang mereka salah bahwa syarat calon sekolah itu adalah berumur maksimal 40 dan menjadi
FPI provinsi dan atau pengurus atau ketua OKP tingkat nasional yang berada di provinsi tersebut dan mendapat dukungan DPD 3 DPD kabupaten kota dan minimal 6 OKP tingkat nasional yang berada di provinsi. Nah, mereka nggak mau lagi dari mereka harus kalau dari resolusi kita dalam bukti berubah dan itu tidak sangat sehingga kalau itu mereka tidak paksakan keluar dari proyek tersebut, maka DPD mendevelopkan atau membatalkan atau tidak mengesahkan usulan kita. Itu hasil diskusi kita dan saudara belum tahu. Nah, itu yang ketiga terkait hasil verifikasi. Ada 4 calon yang menyampaikan berkasnya. Yang pertama, calon pertama itu adalah Pak Sasriboni. Dia sudah menyampaikan berkasnya, kita terima, disaksikan oleh beberapa pengurus dan oleh tim dari Sasriboni. Terus yang kedua adalah itu Bowo Susilo menyampaikan juga berkas kelengkapan persyaratan PSC. Dan semua melalui prosedur sudah disaksikan dan terima. Yang ketiga adalah Bung Deno Andeska Malamuni. Karena waktu itu beliau adalah SC, langsung dia mengundurkan diri dari sekretaris SC. Jabatannya pada saat itu karena aku tidak independen lagi ya. Masa jeruk maka jeruk kan. Ke sekretaris SC mencalon tidak. Orang berpikir ini ada apa? Karena dia sekretaris SC calon, enak saja persyaratan tidak lengkap ya. Maka yang keempat, calon keempat itu adalah Andiro. Semua dia lengkap berkas kendaraan disaksikan oleh SC dan disaksikan oleh tim sukses. Dan dari kelengkapan berkas calon tersebut, kalau merujuk kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga KPI Provinsi Bengkulu yang sempat kita perdebatkan tadi, saya tidak mau memiliki penghasilan, saya tidak menyampaikan fakta. Kalau merujuk kepada ADRT KPI dari ketiga calon tersebut, ya 4 calon tersebut yang memenuhi syarat itu adalah 1 calon. Tapi itu perspektif FC ya. Saya katakan FC sesuatu juga merujuk kepada anggaran dasar dan anggaran. Maka tidak kita verifikasi, kita nanti buka bersama-sama di sini dengan kelengkapan berkas calon tersebut. Terserah peserta kita, ya kan? Yang akan memverifikasi dan nanti dilakukan oleh pimpinan sidang. Saya pikir itu nanti misalnya saya silakan berkasnya, silakan diverifikasi. Cuma saya ingin juga jadi bahan pertimbangan yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin itu sebagai bahan pertimbangan dari SC dan sebagai untuk tanggung jawab saya walaupun kondisi kita tadi sempat itu dan beberapa teman-teman sudah keluar kayak beberapa TNT juga tidak hadir lagi, termasuk DPP FPI juga tidak mengetahui saat sedang itu. Teman-teman ini tetap dilakukan. Nah, kelanjutan ini tentu kita harus lagi dari berbagai aspek. Nanti seandainya terpilih ketua baru, perlu orang mempertanyakan legitimasinya apa legitimasinya. Terus siapa yang mengesahkan? Betul kata beberapa separasi tadi, kita akan mengadakan pembahasan, kita akan mengadakan kepada DPP. Cuma energi yang kita keluarkan luar biasa untuk mencalon saja. Saya persis kandidat ini sudah mengeluarkan kos yang cukup banyak. Yang tentara saja. Pada saat pendaftaran, kawan-kawan yang mendaftar itu kita sarankan untuk menyumbang dana 5 juta. Untuk apa? Ya untuk operasional. Karena kita tidak ada bantuan atau support, bukan saja dari Pemda. Ini adalah bantuan dari cuma belum makan dan ada betul saya walaupun agak berbeda tapi sama lah. Drone sekarang ya. Jadi itu saja mungkin pimpinan sidang yang saya sampaikan, tapi kita
Mungkin mohon pertimbangan teman-teman terhadap pengambilan keputusan ini yang kita kedepankan adalah rasionalitas. Jadi apapun hasilnya kita disepakati. Demikian bila sidang, lebih kurang saya mohon maaf. Bila itu boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terusnya tidak sidang. Sebentar sebelum terjadi penerimaan berkas, saya pikir kewenangan SC adalah menetapkan, memutuskan calon kemudian ditetapkan oleh pimpinan sidang. Jadi tidak sesuai dengan SC tidak. Pleno kami berpendapat sebagai ketua KP juga sebagai bakal calon dan mohon didengarkan dengan bijak oleh keempat senior kami yang di depan untuk menyelesaikan masalah ini secara arif dan bijak. Terima kasih. Demikian. Silakan. Konkret aja ya, konkret. Jadi jangan terlalu banyak retorika. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bicara, saya ingin bersumpah. Saya bersumpah demi satu ketua KP dan bakal calon juga sama Mas Bowo, berharap para senior pimpinan sidang dan SC untuk melakukan langkah-langkah agar masalah ini bisa terselesaikan. Bukan tidak menghormati kawan-kawan, saya akan menghormati kawan-kawan senior. Apapun yang kita perjuangkan hari ini membuktikan bahwa pemuda Provinsi Bengkulu tidak ingin intervensi. Cuma permasalahannya hal ini akan menimbulkan keriuhan-keriuhan baru. Dimohon dipertimbangkan gitu. Saya sudah bersumpah demi Allah, tidak ada kepentingan saya di sini, tidak ada kepentingan soalnya kepentingan kita bersama. Jadi mohon kami berikan waktu kepada pimpinan sidang dan SC untuk melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Lebih baik saya pikir bisa menghabis kemudian waktu, itulah dinamikanya kita pemuda. Tapi lebih baik kita selesaikan ini dan ini nanti hasil mudah-mudahan hasilnya bisa konstitusional daripada kita dianggap kubu. Kenapa pimpinan sidang? Karena selama ini kita berusaha untuk mengkantor hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menyerupai KMPI yang tidak konstitusional menurut kita. Nah kalau hari ini saya secara pribadi langgar ataupun begitu Mas Bowo melanggar, ini akan menjadi masalah baru dan kadar keorganisasian kami juga mungkin akan diuji di publik. Jadi sekali tidak ada kepentingan saya bicara di sini, semua pure kepentingan kita bersama. Kalau urusan saya dengan Mas Bowo, gue pikir dari tahun lalu sudah selesai. Jadi nggak usah ragukan itu. Mungkin itu saja. Jadi konkretnya pimpinan sidang kami berikan waktu kepada SC. Kalau Mas Bowo tadi waktu hingga kalau saya jangan terlalu lama untuk menyelesaikan masalah ini. Hadirkan juga siapa si Handiro biar semuanya fair. Jadi memang benar hasil keputusan musda ini adalah keinginan kita bersama. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau kakak saya membantah para senior. Mohon maaf kalau pendapat saya melukai perjuangan kawan-kawan. Yang jelas saya bersumpah demi Allah ini untuk kepentingan kita bersama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Putra bangsa bebas merdeka, hanya rakyat yang boleh berkuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kesempatan sudah 15 kayak di ini. Pertama saya awal dengan pemuda yang luar biasa. Saya bicara atas nama salah satu kandidat dari Kabupaten Muda. Apa yang dikatakan oleh Dinda Uno dan Dinda Bowo, kita sepakat. Ini menjaga kredibilitas daripada pemuda Provinsi Bengkulu ini. Maka karena itu mulai hari ini kita sepakat bahwa KMPI Provinsi Bengkulu kita ambil alih.
kira demikianlah untuk pandangan ini kita serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Jadi ada pandangan dari kedua pakar Indonesia. Ditambah lagi dari ada pandangan dari tadi pimpinan sidang melemparkan ini permasalahan ini kita belum mendapatkan satu yang bisa kita, apakah ini bisa kita teruskan atau kita saran pendapat dari kedua kandidat atau tiga kandidat ini tadi bisa kita lakukan dengan cara kita tetap lakukan koordinasi untuk kita. Jadi kami sore ini untuk berembuk pimpinan sidang dan ketua istri. Bagaimana nanti langkahnya baru kita putuskan. Bisa kita terima? Kita skor 5. Tapi jangan kemana-mana. KKMP Persib Bengkulu menyatakan diri dengan ikhlas mundur. Kemudian selanjutnya adalah saya yakin dan percaya dari kedua kandidat itu adalah kader terbaik saya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka pemuda. Forum UKP yang telah mendukung saya memberikan rekomendasi dan berdinamika di forum sejarah NPI. Apa yang saya katakan tadi adalah sebuah opsi atau pendapat pribadi saya sebagai bakal calon. Nah, sebenarnya saya pribadi sangat berkeinginan bagaimana ujian ini terlaksana dengan baik. Tapi ternyata dinamika yang terjadi lah. Pimpinan sidang, bisa tidak saya meminta salah satu kandidat juga dijadikan di sini bakal calon sebelum saya menyampaikan ini, sehingga rasa keadilan itu terpenuhi. Jadi begini, calon kita tinggal 2. Jadi kalau dihargai orang yang mencalonkan, kok bisa nyampe begini? Karena kalianlah kita ini tidak harus kenapa. Jadi tolong dihargai. Nah kalau memang tidak ada mau motor di tengah jalan, kenapa mau cabut? Kenapa selesai bodi saya bilang harus mundur? Kenapa melanggar kendaraan dasar umurnya udah 40? Pak, kita sama-sama tahu. Tapi kalau misalnya kedua ini mundur, 42. berarti tidak ada keputusan. Jadi sekali lagi dengan Adinda Umum, dengan Dino, hargai OKP ini. Dan harga yang kita sampai berdarah-darah di sini. Jadi ini udah berbicara, bukan lagi bicara kan? Jadi kalau saudara berdua tidak berani, saya serahkan dengan buruh. Itu begitu. Jadi maksud saya, karena di sini kita dituntut harus ada keputusan. Saran pendapat dari peserta itu harus kita dengar. Berapa biaya, berapa waktu, itu harus kita kaji semua. Kalau tantangan, tidur aja punya tantangan. Tidur punya tantangan. Maka punya tantangan. Kenapa? Kalau pakai ikan, takut kena tulah. Semua tantangannya. Termasuk saya. Berapa kali ada Arius, bang, ini tentang kita ikuti. Tapi kalau orang ego, kita lawan dengan ego juga. Republik ini kan bukan daun kelok. Mereka juga Oktobernya habis.
jangan. Jadi saya minta Adinda Bowo dan Nino berpikir lebih maju. Sekian, terima kasih. Lanjutkan, Bu. Ya, terima kasih. Yang jelas saya tidak mengatakan mengundurkan diri. Saya tadi hanya mengatakan sebuah opsi yang menurut saya itu baik bagi saya. Kalau ternyata yang terbaik menurut bangsa ini bukan yang terbaik untuk kepentingan kawan-kawan semua, maka saya sepakati dan saya siap untuk maju memilih ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Oi. Nino, apa lagi minum ini? Tidak ada minum ini. Sudah telah. Ini dah. Jangan duduk, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Salam sejahtera bersama. Yang jelas, saya setelah dilahirkan sebagai seorang kader, dalam situasi kondisi apapun seorang kader harusnya diminta atau tidak. Jadi saya siap maju jadi ketua KPI Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Susilo Bowo, Wibowo Susilo dan Dino Andesko, apakah kita bisa tetapkan sebagai calon? Kami minta kepada Ketua SC untuk rapat dengan kedua kandidat ini. Kalau bisa kita aklamasi. Setuju? Menit. Salaman. Oke. Salaman semua. Foto. Ah, sip.